Semestinya PDIP perlu mengembalikan watak demokrasi di dalam partai itu sendiri, sehingga perbedaan sikap kader partai dapat ditampung untuk ditimbang dalam mengambil sebuah keputusan. Sangat tidak elok bila dilabelkan dengan kata celeng, karena hanya untuk mendiskreditkan PDIP itu sendiri. Halo Indonesia, salam NKRI. Munculnya barisan celeng berjuang di tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggambarkan bahwa dinamika politik di kubu partai PDIP ini sudah tidak harmonis lagi. Hal ini terjadi ketika ungkapan celeng yang dilontarkan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan Bambang Pacul terhadap pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sehingga langsung dieksekusi oleh kader PDIP dengan membuat logo celeng bertaring panjang yang dinamai Barisan Celeng Berjuang. Kemunculan Barisan Celeng Berjuang ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh PDIP. Padahal semestinya PDIP perlu menyerap masukan yang disampaikan oleh sejumlah kader. Sebagai partai yang menggunakan istilah demokrasi di namanya, PDIP seharusnya bersikap lebih demokratis. Jika memang benar bahwa logo Barisan Celeng Berjuang ini berasal dari kader partai, maka logo ini merupakan simbol perlawanan terhadap model kepemimpinan ala demokrasi terpimpin yang sebenarnya tidak ada dalam varian teori demokrasi manapun. Demokrasi terpimpin yang dimaksud adalah tak dibukanya masukan dari kader sehingga kader PDIP dipaksa untuk mengikuti keputusan elit yang justru akan menimbulkan perpecahan. Pemirsa Sainai TV, tidak dibukanya ruang kebebasan berpendapat di mana semua kader dipaksa untuk tunduk pada keputusan elit, maka akan berpotensi menciptakan friksi yang tidak produktif dalam sebuah partai politik. Semestinya PDIP perlu mengembalikan watak demokrasi di dalam partai itu sendiri, sehingga perbedaan sikap kader partai dapat ditampung untuk ditimbang dalam mengambil sebuah keputusan, bukan malah dilabelkan dengan kata celeng untuk mendiskreditkan PDIP itu sendiri. Lantas, apakah PDIP perlu memberikan sanksi terhadap kader partai yang menyuarakan Barisan Celeng Berjuang? Jawaban ini tergantung pada Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri. Karena jika mau mempertahankan model demokrasi terpimpin, maka sanksi akan digunakan sebagai instrumen penegak disiplin. Tapi jika mau demokratis, maka hal ini tidak perlu dilakukan, karena kader-kader PDIP yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 merupakan suara-suara dari bawah yang harus dipertimbangkan oleh para elit PDIP itu sendiri. Lagian sampai saat ini, beberapa survei telah membuktikan bahwa elektabilitas dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu, kita dapat menyaksikan sendiri ketika Ganjar Pranowo mengunjungi Papua saat PON 20 di Papua. Beliau disambut sangat meriah oleh masyarakat dan anak-anak muda yang ada di Papua, bagaikan seorang pejabat tinggi negara. Padahal kita tahu
bahwa saat itu ada juga Ketua DPR RI serta Gubernur DKI Anies Baswedan. Tapi kenapa hanya Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo yang diperlakukan berbeda? Artinya bahwa rakyat lebih simpatik terhadap sosok seorang Ganjar Pranowo ketimbang Ibu Puan ataupun Anies Baswedan. Karena saat ini yang rakyat lihat adalah figur pemimpin, bukan figur partai. Karena saat ini juga rakyat sudah cerdas dalam berpolitik. Salam hormat, salam NKRI.